Welcome to my video. Yeay. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Novita Sari. Yeay. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten jawab kejujuran. Jadi video jawab kejujuran ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku yang mereka pengen tahu banget selama hampir 4 tahun kita bareng-bareng. Nah, di pertanyaan ini aku harus jawab dengan jujur apapun yang mereka tanyakan kepada aku. Nah, oke, sebelum lanjut ke videonya, jadi aku mau cerita sedikit. Selama aku masuk kuliah itu aku punya 8 orang sahabat. Nah, 8 orang sahabat ini yang selalu ada buat aku dalam keadaan suka maupun duka. Oh my god, so sweet banget. Oh my god, so sweet banget. Nah, jadi di video ini tuh aku bakalan jawab sejujur-jujurnya pertanyaan yang dituliskan teman-teman aku buat aku. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ini dia, udah ada 8 kertas. Di sini tuh udah ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat aku, yang dimana satu orang sahabat memberikan 2 pertanyaan buat aku yang bakal aku jawab dengan sangat jujur. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat aku. Oke, dari siapa dulu ya kira-kira? Dari Fatia Fida Harijah. Dari sahabat aku. Yang pertama yaitu, adakah kegiatan yang sangat kamu inginkan di suatu hari nanti? Pasti ada ya, setiap orang pasti punya rencana buat kegiatan ke depannya. Nah, aku ini salah satu orang yang mempunyai keinginan dimana aku pengen banget mempunyai kegiatan bakti sosial sama sahabat-sahabat aku ini, dimana ketika kita kerja nanti kita pengen punya tabungan ini kita gunakan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu kegiatannya bakti sosial. Itu aja sih ya, selebihnya belum ada, karena emang ini kegiatan yang aku pengen banget dari dulu. Sebenarnya udah sering diobrolkan sama teman-teman aku ini, cuman ya belum terlaksana sampai sekarang. Dan di suatu hari nanti insya Allah semoga aja bisa terlaksana. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Sebutkan barang apa saja yang tidak bisa lepas dari bawaan aku. Pasti setiap perempuan itu tidak akan pernah lepas dari kaca. Aku selalu membawa kaca kemanapun aku pergi, karena aku tuh tipe orang yang sedikit ngaca, jadi gak bisa lepas dari kaca. Oke, kita lanjut. Ini dari Vida, makasih Vida pertanyaannya. Selanjutnya dari Kemalasari. Yang pertama, kira-kira kalau suatu saat nanti kita bisa traveling bareng, mau traveling kemana? Wah, ini adalah pertanyaan yang sangat dinanti-nantikan. Ke Korea. Sebenarnya aku tuh bukan salah satu orang pecinta Korea, bahkan aku tuh jarang banget nonton film-film Korea, drama Korea yang berhubungan dengan Korea. Bahkan aku nggak ada yang aku idolakan dari aktor Korea maupun artis. Tapi mau traveling ke Korea, nggak tahu, pengen aja gitu, dari dulu pengen ke Korea. Yang kedua pengen ke Bali. Pokoknya 2 tempat itu yang aku pengen banget kesana sama sahabat-sahabat aku. Yang kedua yaitu mau menikah di umur berapa? Kalau aku targetannya itu menikah di umur 25 tahun. Tapi kalau memang jodohnya datang lebih awal, ya kita lihat aja nanti, oke? Oke, lanjut ke pertanyaan yang lain, yaitu dari Arvina. Yang pertama, apa yang menjadi prinsip dan tujuan hidup kamu? Tujuan hidup aku itu, setiap orang pasti ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan aku selalu punya cita-cita dan keinginan aku menjadi seorang wanita karir. Prinsip hidup aku yaitu apapun yang aku lakukan saat ini itu demi kebaikan aku di masa depan. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah kamu selalu berbuat baik dan jujur terhadap orang lain meski dia telah membuat kesal atau tidak nyaman?
orang pasti ingin berbuat baik. Baik itu kan tidak hanya berupa materi, tetapi apapun hal kecil yang kita lakukan, bahkan bisa membuat orang lain itu tersenyum, itu juga menurut aku merupakan perbuatan yang baik. Dan setiap orang pasti pengen berbuat baik. Dan untuk jujur terhadap orang lain, aku pernah berbohong, dan menurut aku setiap orang pasti pernah berbohong. Walaupun dia udah bikin kesel ataupun bikin tidak nyaman, aku tipe orang yang tidak selalu menyimpan rasa dendam terhadap orang lain, berusaha untuk melupakan yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya kesel, ya ada, tapi hanya untuk hari itu saja, dan hari seterusnya aku bukan tipe orang yang pendendam sih. Tapi tidak tahu di mata orang lain aku seperti apa, dan aku juga tidak tidak selalu mendengarkan kata-kata orang lain. Kalau orang lain berpendapat seperti itu, ya itu hak mereka. Yang penting pendapat aku ya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tati Rohayati. Menurut Empi, setiap kita kumpul dengan anak-anak Cibi, terus curcol masalah pribadi atau hal lainnya, siapa di antaranya yang paling Empi gak suka, baik dari tingkah, omongan, atau hal lainnya? Berikan alasan. Wah, sumpah ini pertanyaan memancing keributan sekali. Setiap orang pasti punya kekurangan, dan kekurangan itu jangan dijadikan sebagai salah satu alasan buat kita untuk saling tidak menyukai atau menimbulkan kesalahpahaman. Jadi yang paling tidak disukai itu nggak ada sih yang bikin nggak suka. Maksudnya kayak sampai nggak suka banget itu nggak ada. Soalnya setiap orang itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Bahkan ada yang lebih egonya tinggi. Mungkin aku adalah salah satu orang yang egonya tinggi, yang jarang banget sepemahaman sama kalian gitu. Ya itu aja. Oke, pertanyaan kedua yaitu, goal apa yang pernah Empi raih selama kuliah dan itu sampai buat Empi seneng banget? Goal apa yang paling Empi seneng banget sampai sekarang itu ketika daftar paduan suara di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan Empi lolos ke tahap selanjutnya, bahkan sampai Empi bisa Empi bisa on air bareng di Seranggawe. Itu adalah salah satu pengalaman yang Empi gak bisa lupakan sampai sekarang. Oke, itu aja. Yang lainnya pertanyaannya dari Mbayu. Jika kamu memiliki teman baru yang membuat kamu nyaman dan menyenangkan jika di sampingnya, apakah kamu menyampingkan teman lama yang pernah susah senang bersama demi teman baru? Oh my god, gak gitu. Walaupun aku punya teman baru, aku tidak akan pernah melupakan teman lama yang udah susah senang bareng sama aku. Karena aku pun dari SMP, SMA punya temen sahabat, dan aku tuh nggak pernah melupakan mereka. Karena aku tuh kalau udah sahabatan, kalau udah nyaman dengan mereka, aku selalu anggap seperti keluarga sendiri. Dan ketika aku pulang ketemu teman-teman aku atau sahabat aku yang dulu pernah susah senang bersama, kita pasti ngumpul bareng, ngobrol bareng, dan hal-hal yang pernah kita lakukan selama kita nggak bareng-bareng kayak gitu. Jadi aku nggak akan pernah lupakan teman-teman aku yang pernah susah senang bersama. Itu tuh menjadi suatu hal yang sangat berharga dalam hidup aku. Jadi aku nggak bakalan ngelupain kalian guys, jadi kalian gak usah khawatir. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, hal apa yang membuat kamu bahagia dengan seseorang? Aku selalu bahagia dengan orang-orang yang membuat aku bahagia, terutama dengan kalian semua para Cibibers aku. Oh my god, pokoknya aku selalu bahagia sama orang-orang yang bikin aku bahagia. Nah itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ita Padilla. Yang pertama adalah, apa buku favorit kamu? Ceritakan mengapa sangat menyukai buku itu. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, Ita. Buku favorit yang paling aku suka itu dari bukunya Boy Chandra yang judulnya Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Karena aku tuh tipe orang yang suka banget buku novel yang genrenya romance kayak gitu ya. Dan kenapa aku bisa menyukainya? Karena ketika ketika buku ini diangkat jadi film, itu salah satu aktornya adalah idola aku, yaitu Jeffrey Nicole. Makanya aku suka banget sama buku ini. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu, kalau kamu punya kesempatan berbuat baik dalam satu hari saja, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan aku lakukan adalah kumpul bersama keluarga dan membuat sesuatu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan sampai hari tua. Apapun itu, karena kebahagiaan tidak hanya berupa materi. Kebahagiaan itu menurut aku ketika kumpul bareng, bercanda, dan bahkan tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan itu di keluarga orang lain. Itu saja. Oke, selanjutnya dari Indarwati. Kapan nikah? Nikah? Oh my god.
aku nikah di tahun 2025, tapi ketika ada jodoh yang lebih cepat dari targetan aku tidak bisa menolak itu semua. Semoga aja jodohnya di tahun 2025, karena aku masih punya cita-cita, keinginan yang belum aku realisasikan sampai saat ini. Oke, yang kedua yaitu apa rencana kedepannya setelah wisuda. Aku pengen punya butik gamis. Jadi dari dulu aku tuh pengen banget punya butik gamis. Punya butik gamis itu rencana aku setelah lulus kuliah. Oke, pertanyaan terakhir, yaitu dari Udo. Yang pertama adalah, siapa orang yang terakhir kali bikin patah hati atau hancur? Oh my god. Mungkin dari sebagian teman, sahabat aku udah tahu siapa orang yang pernah bikin aku patah sepatah-patahnya. Dan hancur sehancur-hancurnya. Tapi guys, kita jangan terlalu larut-larut dalam kesedihan. Dan orang yang pernah bikin aku sakit hati banget yaitu sensor. Dia adalah orangnya. Karena kalau nggak disensor, khawatir dia nonton video ini dan kegeeran kan, karena udah gitu. Pokoknya gitu aja. Oke, selanjutnya, apa hal atau film teraneh yang pernah ditonton online? Film teraneh yang pernah ditonton online itu kayaknya nggak ada ya, karena aku tuh tipe orang yang nonton film tuh jarang yang aneh-aneh gitu, paling horor, karena aku suka banget film horor, film romance, pokoknya aku suka banget. Kalau yang aneh aku belum pernah nonton online yang aneh-aneh. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat aku yang udah memberikan pertanyaannya sama aku. Pertanyaan kalian bagus-bagus banget dan kurang menantang sih menurut aku, karena nggak ada yang kayak greget banget gitu pertanyaannya. Tapi makasih udah meluangkan waktunya untuk buat pertanyaan untuk aku jawab jujur di video kali ini. Dan ini perdana banget aku jawab jujur tentang sesuatu yang kalian pengen tahu banget dari aku. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen di bawah ini, subscribe, dan share untuk teman-teman kalian. Thank you for watching guys. Bye.